Film keluaran tahun 2010 ini berkisah tentang sekelompok tahanan yang melakukan perjalanan sepanjang 6.437 km dari Siberia ke India. Bukan piknik yang pasti dan bukan cerita bohong ya, ini adalah kejadian nyata yang pernah terjadi. Ditambah lagi sepanjang perjalanannya mereka harus lalui beberapa cuaca, dari mulai badai es, badai pasir, kekeringan, ya intinya semua cuaca lah. Perjalanan ini dilakukan pada tahun 1941 yang berarti belum ada teknologi macam-macam seperti sekarang ini. Ditambah lagi, negara mereka sedang dalam masa Perang Dunia Kedua. Kalau ibarat game ini levelnya udah level tingkat dewa lah guys. Tokoh utama kita dalam film ini adalah Janusz Wyszek. Dia adalah seorang warga negara Polandia yang dituduh menjadi mata-mata dan terpaksa ditahan di Gulag, yaitu penjara untuk tahanan Uni Soviet. Di sini, Janusz merencanakan pelariannya bersama narapidana lainnya seperti Mr. Smith yang berasal dari Amerika Serikat dan Valka yang merupakan pencuri dan pembunuh yang tergabung dalam kasta Urki. Dan satu lagi ada wanita yang bakal mereka perkosa di tengah perjalanan. Enggak guys, bercanda, jangan mesum. Film diawali dengan adegan yang cukup kelam. Ada seorang pria yang sedang diinterogasi di ruangan sempit dengan tuduhan sebagai mata-mata. Pria ini bernama Janusz. Uni Soviet sebagai pemerintahannya tahu kalau Janusz gak bakal mau menjawab pertanyaan mereka. Maka dari itu mereka menyeret istrinya untuk diinterogasi. Entah apa yang dilakukan Uni Soviet terhadap istrinya sampai akhirnya istri Janusz mengkhianatinya dan mengatakan kalau Janusz adalah anggota Partai Komunis yang memata-matai Stalin. Sebagai hukuman, dia dan banyak tahanan lainnya dikirim ke Gulag Siberia selama 20 tahun lamanya. Siberia dipilih sebagai tempat tahanan karena tempatnya yang benar-benar terpencil dan dikelilingi alam liar. Suhunya yang dingin mampu membuat setiap orang yang kabur mati di perjalanan. Di samping itu, pihak Uni Soviet juga memberikan imbalan untuk warga sekitar jika mereka berhasil menangkap tahanan yang kabur hidup ataupun mati. Dan dari sinilah awal mula mimpi buruk untuk Janusz. Saat jam makan tiba, mereka antri untuk mengambil jatah makan. Dan di sisi lain, ternyata ada antrian orang-orang dengan penyakit rabun senja. Mereka ternyata bisa seperti itu karena mereka kelaparan dan kekurangan vitamin. Sampai sini kita tahu situasinya, hidup di dalam penjara ini makanan sangatlah penting untuk bertahan hidup. Secuil roti saja sangat berarti demi bisa bertahan sampai keesokan harinya. Seperti Smith yang memikirkan diri sendiri ketika makanannya hampir diambil oleh orang yang sedang kelaparan. Sampai Janusz yang melihat kejadian ini merasa kasihan dan memberikan setengah makanannya. Dan Smith berkata kalau kebaikan Janusz seperti itu bisa membunuhnya di sini. Kalau kita bandingkan, tindak kriminal Janusz sama Andrei ternyata nggak ada apa-apanya dengan Valka dan para Urki. Andrei bilang mereka adalah sekumpulan pembunuh dan pencuri. Mereka bisa dibilang orang yang berkuasa di penjara karena bos mereka adalah orang-orang yang kaya. Dan buat Valka sendiri, dia nggak segan-segan buat menyakiti orang untuk dapat apa yang dia mau. Seperti ketika dia menginginkan sweater tahanan orang lain, dia langsung mengambilnya secara paksa dengan membunuhnya. Pertemanan Andrei dan Janusz yang makin dekat bikin mereka percaya satu sama lain buat membahas soal rencana kabur. Andrei ternyata udah punya banyak info soal titik lemah penjara. Setelah rundingan itu, mereka pun memutuskan untuk nimbun makanan terlebih dulu. Selain mereka berdua, Janusz bilang ia juga ingin mengajak teman-temannya dalam pelarian ini. Hari demi hari, mereka lalui dengan rutinitas menjadi pekerja penebang kayu. Tokoh Smith yang meski di awal terlihat kejam, tetapi juga punya sifat pemberani yang gak dimiliki semua orang. Hal ini ditunjukkan ketika para tahanan terjebak di sebuah badai salju. Di sini, banyak yang mati kedinginan setelah dipaksa terus berjalan. Smith yang tahu cuaca ini bisa saja membunuh mereka semua, mengusulkan untuk berlindung di pepohonan. Namun si penjaga menolaknya dan menyuruh tetap berjalan. Smith pun membantah walau penjaga itu nodongin pistol dan malah pergi ke pepohonan. Karena si penjaga juga nggak mau semakin kehilangan banyak orang, akhirnya pilihan terbaik ikut ke hutan dan membuat kemah sementara. Meski selamat dari badai salju, namun malamnya para penjaga masih punya sedikit dendam untuk Smith. Makanya dia sama Janusz pun dipindahkan ke tempat kerja yang lebih berbahaya, yaitu di pertambangan. Udara yang pengap dan banyaknya ledakan benar-benar bikin Janusz nggak berdaya sampai ia berhalusinasi. Karena udah nggak tahan lagi, ia pun mulai bicara pada Smith tentang rencana kaburnya bersama Andrei. Namun Smith langsung memotongnya dan bilang kalau Andrei pembohong dan selalu membicarakan tentang rencana pelariannya terhadap tahanan-tahanan baru. Namun meski begitu, Smith siap ikut bersamanya jika memang Janusz serius untuk kabur, karena menurut Smith, sifat baik Janusz akan berguna untuknya nanti. Beberapa hari setelah itu, malamnya Janusz membicarakan kembali tentang rencananya. Percakapan mereka yang cukup keras ini ternyata didengar oleh Valka dan membuatnya berpikir untuk ikut bergabung dengan rencana mereka.
Di sisi lain, Smith bernegosiasi dengan napi yang bertugas menjaga genset listrik dan dia mengatakan kalau peluang Smith cuma 10 menit untuk kabur setelah genset dimatikan. Tibalah momen di mana mereka kabur dan memotong kawat pagar, dan benar saja mereka akhirnya berhasil selamat dari para penjaga dengan adanya badai salju ini. Singkat cerita, mereka berhasil kabur sepanjang 20 km. Di momen ini Janus mengumpulkan makanan dari para rombongan, termasuk Valka, satu-satunya orang yang kurang disukai di rombongan ini. Meski terkenal kejam, tetapi Valka punya prinsip yang cukup menarik. Dia yang kagum sama kemampuan navigasi Janus, akhirnya punya respect ke Janus dan menobatkan dia sebagai pakan, yaitu sebutan bos untuk orang Urki. Perjalanan mereka pun berlanjut dan Janus mengatakan untuk bisa sampai ke danau butuh sekitar 4 mingguan perjalanan. Di sini juga mereka nggak cuma harus bertahan dari iklim yang dingin dengan makanan yang minim. Beberapa dari mereka juga punya kelemahan tersendiri. Salah satunya adalah Kasik yang memiliki penyakit rabun senja. Saat malam tiba dan ketika sedang mengumpulkan kayu untuk api unggun, dia tersesat dan gak bisa melihat sama sekali. Kasih pun berhalusinasi sampai akhirnya mati kedinginan dan membeku. Minggu demi minggu mereka lalui dan belum juga menemukan danaunya, sampai stok makanan mereka juga habis. Smith yang bisa memancing pun lama-kelamaan kehabisan ikan untuk dipancing. Di titik ini, Valka mulai kehilangan akal sehatnya. Dia mulai bicara kepada Janus soal memakan salah satu temannya, tapi Janus menolak. Dia masih kekeh bakal menemukan danau Baikal di mana mereka bakal dapat banyak makanan. Tepat malam sebelum Janus memutuskan pergi, tempat mereka sempat didatangi oleh binatang buas. Kelompok serigala itu ternyata sedang menyantap rusa di tempatnya. Valka dan yang lainnya pun langsung mengusir mereka dan gantian memakan daging rusa bekas para serigala tadi. Di sini guys bisa kita lihat seberapa kelaparan mereka dan seberapa tertekannya mereka sampai-sampai mereka seperti hewan kelaparan. Keesokan harinya, perjalanan Janus untuk menemukan Danau Baikal pun dimulai. Ia hanya pergi sendirian karena ia rasa teman-temannya sudah tidak memungkinkan lagi untuk menempuh perjalanan. Untungnya, penderitaan Janus berujung manis karena ia berhasil menemukan danau tersebut. Semingguan lebih, Janus pun kembali ke Smith dan kawan-kawan dengan membawa kabar baik ya, walaupun kondisinya datang dengan sangat mengkhawatirkan. Beberapa hari sebelum sampai di Danau Baikal, di tengah perjalanan mereka diikuti oleh orang misterius. Ternyata ia adalah perempuan Polandia yang juga kabur dari Uni Soviet. Sama kayak Janus dan kawan-kawan, ia juga tersesat dan gak punya makanan. Setelah mengikuti sampai danau, wanita yang bernama Irena ini akhirnya diterima baik oleh mereka. Namun Smith berpikir dan menganggap kalau Irena ini hanya akan menjadi beban selama perjalanan nantinya. Di Danau Baikal, mereka menetap selama beberapa hari. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan energi dan membersihkan diri, mulai dari mandi, mencuci baju, hingga mencukur rambut. Perjalanan pun berlanjut dan Smith di sini mulai menanyakan asal-usul Irena. Ia menjelaskan tinggal di peternakan dekat Warsawa dan orang tuanya mati dianiaya oleh Soviet. Cuma di sini Smith bukannya simpati. Pasalnya, Warsawa adalah daerah kekuasaan Jerman bukan Soviet. Smith yang nyadar soal hal itu langsung bilang ke Irena untuk jangan membohonginya lagi. Saat mereka sampai di suatu pemukiman, Valka langsung berinisiatif untuk pergi ke pemukiman itu. Tapi Janus gak sependapat karena menurutnya orang-orang di sana bisa saja menangkap ataupun membunuh mereka. Valka yang berani dan sedikit arogan ini tentu saja gak peduli dengan perkataan Janus dan tetap pergi untuk mencari makanan. Setelah hilang beberapa saat, Valka kembali dengan banyak hewan untuk dimakan. Teman-temannya curiga kalau Valka telah membunuh seseorang di pemukiman itu setelah melihat noda darah di bajunya. Tapi ia ngotot dan bilang kalau itu adalah darah anjing. Valka juga sempat nyuri minuman keras untuk memperingati ulang tahunnya. Sampai sini mereka pun akhirnya bisa kembali makan bersama. Hari demi hari mereka berjalan untuk menuju perbatasan. Kehadiran Irena yang awalnya gak dirasa berguna justru bikin dampak besar untuk kelompok para tahanan ini. Sifatnya yang terbuka dan mudah bergaul membuat semua orang simpati dan dekat dengannya, bahkan sampai bikin Smith terharu ketika kakinya dirawat. Dan ngomong-ngomong soal Uni Soviet, Valka adalah satu-satunya orang di kelompok ini yang masih membela rezim Stalin. Makanya ketika sampai di perbatasan antara Soviet dan Mongolia, Valka memutuskan untuk berhenti walaupun dia tahu bisa saja tertangkap. Namun menurutnya hal itu bukan masalah, setidaknya dia bakal menetap di penjara yang lebih baik dari Gulag dulu. Dan ini merupakan terakhir kalinya kita melihat Valka guys. Akhirnya mereka tiba juga di Mongolia. Namun nyatanya ini bukan akhir dari perjalanan mereka. Ternyata nih guys, Mongolia juga menganut paham komunis yang tentunya tempat ini bukan tempat aman untuk mereka tinggali. Keadaan juga kelihatan makin parah ketika mereka menemukan sebuah kuil yang hancur gara-gara dirusak oleh para komunis.
Andrei Voss yang merupakan pendeta merasa sedih melihatnya karena perusakan seperti ini juga sempat terjadi di daerahnya. Ia memutuskan untuk membawa kelompoknya menyusuri pegunungan Himalaya menuju India. Dan dari sinilah perjalanan kedua mereka dimulai, sekaligus harus kembali menghadapi kelaparan dan cuaca yang lebih ekstrim lagi. Perjalanan mereka berlanjut dengan sebotol air harapan mereka. Berbeda dengan daerah Siberia yang dingin dan penuh air, di sini mereka harus bertahan di iklim yang kering dan sangat panas. Beberapa hari saja, ternyata bekal air itu sudah habis dan saat di tengah perjalanan, Smith terlibat cekcok dengan Janus soal sumber air yang terlihat seperti Fata Morgana. Tapi untungnya Janus salah karena apa yang mereka lihat ternyata adalah oase. Mereka pun akhirnya beristirahat dan mandi untuk menyegarkan diri sekaligus bermalam di sana. Tapi setelah berunding dan mereka tahu tidak ada bakal makanan, hanya air saja, maka jalan terbaiknya adalah melanjutkan perjalanan. Botol yang ada pun mereka isi semua dengan air, namun ternyata persediaan air mereka harus terbuang sia-sia dengan adanya badai pasir yang melewati mereka. Dari sini kondisi Irena makin lama makin lemah, ditambah lagi kakinya membengkak. Meski sempat memaksa berjalan, akhirnya terjatuh juga dan dibantu sama Voss. Cuma usaha Voss juga gak begitu membuahkan hasil karena badan Irena sudah terlalu lemah. Dan akhirnya di sini Irena pun meninggal dan dikuburkan di gurun ini. Gak ada lagi waktu yang terbuang untuk berhenti dan bersedih. Mereka pun harus terus berjalan selama tubuh dan kaki mereka bisa dipaksakan. Satu persatu dari anggota kelompok ini harus tumbang guys. Beberapa hari kemudian setelah Irena, Thomas yang kakinya udah bengkak dan berdarah juga harus berakhir hidupnya di perjalanan. Beberapa hari kemudian setelah Thomas, kondisi Smith juga semakin lemah sampai dia gak bisa bergerak. Pokoknya di titik ini kalian bakal menyaksikan perjuangan yang benar-benar miris dari keempat orang yang tersisa ini. Smith yang sudah lemas dan tidak bisa bergerak lagi menyuruh Janus untuk pergi meninggalkannya. Namun Janus menolak, malah menyuruh Voss dan Zoran untuk berjalan lebih dulu dan mencari air di pegunungan selanjutnya. Malam pun tiba dan syukurnya mereka berdua berhasil menyusul Zoran. Keesokan harinya, Zoran terbangun karena ada ular yang melewati kakinya. Dengan harapan ular itu membawanya ke sebuah genangan air, Zoran pun mengikuti ular itu. Dan ternyata benar guys, mereka bisa menemukan genangan air. Walaupun bercampur dengan pasir, namun gak ada pilihan lain selain mereka meminumnya. Setelah selesai minum, selanjutnya mereka menangkap ular tadi dan memakannya. Setelah meninggalkan gurun yang panas dan benar-benar menyiksa, mereka akhirnya berhasil menemukan sungai. Sampai suatu ketika, entah beberapa hari ataupun minggu perjalanan mereka, ketika Voss bangun, ternyata mereka secara tidak sadar sudah sampai di tembok besar Cina. Setelah itu, mereka pun bisa sampai juga di perbatasan Tibet. Janus dan kawan-kawan disambut baik oleh penduduk asli sana, bahkan mereka sampai diberi makan dan tempat berlindung seperti layaknya tamu biasa. Di selang mereka bersantai, Janus kemudian menanyakan tentang rute ke India. Dan salah satu penduduk sana memberitahu kalau ada jalur lewat pegunungan yang bisa mengantarkan mereka ke sebuah desa kecil di bagian sisi India. Dan dia juga mengatakan bahwa orang-orang di sana sangat baik dan bisa memberikan mereka makanan ataupun tempat berlindung. Namun masalahnya, cuaca saat ini tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan ke sana. Setidaknya mereka harus nunggu dulu sampai musim semi. Janus yang menganggap hal ini bukan suatu hal yang harus dikhawatirkan lagi, akhirnya dia mengusulkan untuk pergi keesokan harinya. Di malam ini mereka sedikit berbeda pendapat. Smith malah punya rencana lain kalau dia sendiri akan pergi ke Cina dan mencari pangkalan militer Amerika dan berlindung di sana. Sedangkan Voss dan Zoran memilih untuk menunggu satu musim dulu. He's gone. Namun keesokan harinya tiba-tiba Janus sudah menghilang dan pergi sendirian lebih dulu. Voss dan Zoran yang tahu hal ini langsung buru-buru menyusul Janus. Singkat cerita, mereka pun berjalan melewati rute yang telah diceritakan penduduk Tibet tadi. Dan akhirnya dengan bahagia mereka pun bisa sampai dengan selamat ke desa di pinggiran India dan disambut baik oleh pemerintah dan warga di sana. Welcome to India. Paper passport please. Never mind. Itulah akhir dari perjuangan Janus, Zoran, dan Voss sejauh kurang lebih 6.400 km untuk mencari kebebasan. Beberapa tahun kemudian, tepatnya tahun 45 adalah kemenangan untuk Eropa dan Uni Soviet menerapkan komunisme. Tahun 56, Hungaria bangkit, tembok Berlin pun dibangun di tahun 61. Dan di tahun 89, komunisme di Polandia hancur dan akhirnya mereka merdeka. Di tahun ini juga halusinasi yang sempat Janus alami akhirnya menjadi kenyataan dan ia pun berhasil bersatu dengan istrinya setelah sekian lama. Itulah ending bahagia dari kisah nyata dari para tahanan yang pernah menjalani kerasnya mencari yang namanya kebebasan. Biar lebih berasa lagi, kalian bisa cek Google ataupun Wikipedia tentang letak dan penjara Gulag yang dulu sempat terkenal sebagai penjara politik Uni Soviet.